Hari ini Polda Banten akan mendelivery informasi publik tentang pengungkapan kasus atau tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh 4 orang dalam level jabatan yang berbeda-beda, namun menjadi satu sindikat dengan tujuan untuk bisa memperoleh uang dari hasil pengadaan lahan stasiun peralihan akhir atau SPA sampah di Kabupaten Serang. Kami informasikan bahwa sejak Oktober 2021 lalu, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan secara intens terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan SPA sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang sesuai dengan laporan polisi nomor 388 tanggal 12 Oktober 2021. Adapun pemeriksaan telah dilakukan pada 32 saksi terdiri dari 25 saksi yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup, pihak desa dan kecamatan, serta 7 saksi dari pemilik lahan. Selain itu juga telah melakukan pemeriksaan 8 ahli, yaitu ahli perbendaharaan negara, auditor, ahli pidana, dan ahli hukum tata negara. Dari pemeriksaan itu, maka telah diinventarisir, ditemukan fakta-fakta hukum tentang modus para pelaku dalam menjalankan aksi tindak pidana korupsi. Yang pertama modusnya adalah memasukkan SK Bupati nomor 539 tanggal 11 Mei 2020 yang awalnya pengadaan SPA ada di Desa Mekar Baru. Namun karena ada penolakan warga, kemudian lokasi diubah ke Desa Negara Padang, Kecamatan Mesir, dengan menggunakan SK yang sama. Lagi dengan menggunakan SK yang sama, maka perbuatan hukumnya adalah pada tidak diubahnya SK, tetapi SK lama di tip X atau ditimpa dengan mengganti tujuan baru, yaitu Desa Negara Padang, Kecamatan Petir. Kemudian yang paling fatal lagi adalah terjadi niat jahat mens rea dengan memanfaatkan meningkatkan harga jual pengadaan lahan di atas 3% dari harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan terima uang 330 juta dengan luas tanah 2.561 meter kuadrat. Sementara para pelaku ini meminta kepada negara dengan anggaran Rp526.213 per meter kuadrat, sehingga kalau dikalikan dengan luas tanah 2.561, maka terserap anggaran negara 1.347.632.632.632, sehingga disparitasnya mencapai 1.900.620.000. Itulah kenikmatan yang dinikmati sebagai hasil kejahatan korupsi dari para pelaku dengan memarkup nilai jual tanah dan meminta uang negara atas markup tersebut. Kemudian modus yang ketiga adalah mentransfer biaya pembayaran tidak langsung kepada pemilik lahan. Harusnya negara mentransaksikan langsung kepada pemilik lahan, tetapi dibelok dengan menggunakan rekening dari anggota sindikasi yang ketika itu menjabat sebagai kepala desa. Ini juga sudah modus supaya uang itu tidak dikuasai secara langsung oleh pemilik lahan, tetapi bisa singgah dahulu di salah satu sindikasi tersangka. Kemudian pemilik lahan tidak pernah dilibatkan dalam tahap sosialisasi, dibuat pasif, ditutup aksesnya untuk bisa meng-cross check. Yang penting lahannya laku, ada hasil jualannya. Tetapi ternyata belakangan diketahui oleh pemilik lahan bahwa tanah tersebut nilai jualnya sudah mencapai 1,3 miliar dari negara.
Inilah modus yang sudah diidentifikasi sesuai dengan fakta-fakta hukum dari para penyidik. Tersangka ada 4 orang, yaitu SP alias Budi, berumur 61 tahun, yang saat ini adalah mantan pejabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Serang. Kemudian TM alias Toto, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup, yang menjabat juga secara fungsional sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian AH alias Asep, 57 tahun, yang juga adalah seorang camat. Kemudian TE alias Toton, yang juga adalah seorang kepala desa. Maka atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai dengan pasal 2 ayat 1, kita juntokan dengan pasal 3, juga kita juntokan dengan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang direkatkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1, yang berarti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan 20 tahun penjara maksimal, serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah. Kami tegaskan bahwa Kapolda Banten telah menginstruksikan kepada jajaran untuk tidak ragu melindungi uang negara dan menyikat tegas para koruptor yang mencoba untuk memakan uang negara demi kepentingan pribadi, dan juga tidak ragu untuk memiskinkan para pelaku dengan menggunakan undang-undang money laundering. Dan pada hari ini bersamaan kita melakukan preskon, para tersangka akan ditahap duakan bersama dengan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Banten. Ini informasi yang perlu kami sampaikan, dan mari sama-sama kita lihat, kita kawal persidangan para tersangka saat nanti di pengadilan negeri untuk melihat putusan yang diberikan. Jadi awalnya ini adanya yang tadi disampaikan oleh Pak Kadif Humas, itu ada penolakan dari Desa Mekar Baru, kemudian dari Dinas juga melakukan peralihan kepada Desa Negara Padang. Di situ ketemu dengan kepala desanya. Nah, peran semuanya ini, markup dan lain sebagainya itu ada di kepala desa. Makanya dana yang masih banyak saat ini belum dikembalikan secara keseluruhannya itu ada di kepala desa Negara Padang. Oh, jadi yang memiliki ide untuk merubah SK dan pemindahan tempat itu dari kepala desanya? Sementara ini bersama-sama, cuman untuk niat awalnya dari markupnya itu dari kepala desa. Kalau peran mantan kepala dinasnya ini? Dia dapat menerima bagian juga. Hanya menerima bagian? Ya. Menyetujui juga pemindahan? Ya. Jadi garis besarnya otaknya ada di oknum kepala desa tersebut? Ya, sementara ini masih bersifat bersama-sama. Jadi, namun niat awalnya dari kepala desa Negara Padang. Kami tegaskan bahwa para pelaku ini bekerja secara sindikasi. Kalau konteksnya sindikasi, maka peran di antara mereka tidak ada yang terlalu dominan. Konteksnya mereka bekerja secara bersama-sama. Ide awal tentang markup atau yang melihat peluang untuk menaikkan harga itu ada di kepala desa. Tapi karena sifatnya sindikasi, maka ide awal saja pasti tidak akan tereksekusi jika tidak ada peran dari pemutus-pemutus pada tingkat dinas. Maka kita sebutkan kesimpulan dari pendidikan, para pelaku ini bekerja secara sindikasi. Demikian. Baik, sementara ini berdasarkan hasil keterangan para tersangka maupun saksi itu masih keterlibatannya berempat ini saja, Pak. Apabila nanti ada pengembangan, kami lakukan penindakan kepada pelaku ini. Sementara masih kepada 4 tersangka ini saja. Satu lagi yang soal pembayaran itu kan dimasukkan ke
Kades ya, ke Kades. Berarti kan dari Pemkab transfer ke rekening Kades, Kades baru membayar ke pemilik lahan. Nah, dari Pemkab ini kok mau gitu transfer ke Kades bukan ke pemilik lahan? Bisa dijelasin nggak? Dari pemerintah ini tidak mengetahui awalnya bahwa rekening itu adalah milik dari kepala desa. Dia mengetahui bahwa ini seolah-olah miliknya pemilik lahan, seolah-olah miliknya pemilik lahan, padahal ini miliknya kepala desa.